Koordinator Bagian Humas Unmul, Ibu Devin Ovirianti SMH atas paparannya. Baik, hadirin sekalian, dengan demikian ketiga narasumber utama kita pada hari ini sudah dengan sangat baik menyampaikan pemaparan materinya. Tibalah kita pada sesi saat ini, yaitu sesi tanya jawab. Izinkan saya sebagai moderator untuk terlebih dahulu membacakan kolom chat yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari para penanya-penanya terdahulu saat disampaikan beberapa narasumber sebelumnya. Untuk kemudian setelah saya membacakan chat Zoom, kami persilakan juga bagi para peserta yang ingin menyampaikan secara virtual untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya coba membacakan beberapa pertanyaan. Kami mohon izin kepada Bapak-Bapak terkait yang berkaitan untuk menerima pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Saat ini sudah ada bersama kita juga Bapak Edward Doran sebagai Kepala Bagian Akademik Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Muhammad. Di sini juga saya lihat sudah bergabung bersama kita tim IT, beberapa tim IT dari Universitas Muhammad. Baik, saya coba bacakan yang pertama dari Bapak Hasbi Fatir. Oh, tapi ini sepertinya hanya berupa usul, tapi tidak apa-apa, saya utarakan saja dalam kesempatan ini. Beliau mengatakan bahwa, Pak Hasbi Fatir mengatakan atau mengusulkan bahwa tes cukup sekali saja, tidak usah buka jalur mandiri lagi, karena dianggap beliau ini memberatkan masyarakat. Kalau sekali, menurut beliau tes itu lebih efisien dan memberi kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mencari perguruan tinggi yang sesuai bakat dan minatnya. Baik, mohon izin Pak Hasbi, kami mungkin belum menanggapi, kami mungkin untuk prioritaskan sementara untuk pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya muncul pertanyaan juga dari Wanda, SMA 10 Samarinda. Ini mungkin bisa ditanggapi oleh para narasumber sebelumnya. Saya ingin bertanya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda dari SMA 10 Samarinda. Pertama, mengenai sertifikat dalam SNMPTN. Sebaiknya pendaftar memasukkan sertifikat internasional juara, namun tidak terlalu berhubungan dengan prodi yang diminati, atau sertifikat nasional sebagai semifinal dan sangat berhubungan dengan prodi yang diminati. Oh, artinya ada tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini hanya salah satu yang bisa dimasukkan oleh pendaftar karena ia juga ingin memasukkan sertifikat lainnya sehingga slot sertifikat penuh, Pak. Pertanyaan kedua dari Wanda yaitu mengenai kuota SNMPTN per sekolah di masing-masing prodi yang ada di Unmul, Pak. Jika pada tahun 2020 dan 2019 lalu misalnya sekolah A siswa yang diterima di SNMPTN prodi A di Unmul tapi ada 3 orang, Pak. Apakah tahun berikutnya siswa yang diterima juga akan ada 3 orang? Baik, pertanyaan cukup panjang tapi saya coba akan meringkas. Mohon izin nanti untuk Bapak Edo, Pak Kepala Bagian Akademik untuk menanggapi. Jadi kami rangkum, Pak Edo mohon izin. Wanda ini bertanya ada 2 sertifikat yang dia miliki. Rupanya Mbak Wanda ini ingin mendaftar jalur SNMPTN. Sertifikat mana yang harus dia gunakan untuk di-input di PDSS tersebut, sepertinya seperti itu. Baik, mohon izin kepada Bapak Edo mungkin untuk menanggapi. Silakan. Monitor, Pak Edo. Terima kasih Mas Firdan. Terima kasih Mas Firdan atas kesempatannya. Terkait dengan ini sertifikat ini mungkin sistem IT Pak, mungkin yang nanti Pak Kadir. Tapi yang jelas kami selaku panitia mengingatkan bahwasanya semua siswa mulai sekarang untuk mengumpulkan semua sertifikat yang pernah diperoleh selama duduk di SLTA. Karena sertifikat itu akan di-input akan mempunyai nilai tersendiri di samping nilai akademisnya. Mungkin kita sarankan juga mulai sekarang para siswa kelas yang akan menuju SNMPTN untuk mengumpulkan semua sertifikat ataupun lomba apapun kejuaraannya dan akan diinput di sistem. Terkait dengan kolom yang disediakan di sertifikat, mungkin yang lebih tahu nih Pak Kadir Pak, karena menyangkut IT. Pak Kadir silakan Pak. Ya. Pak Firdan, mungkin Pak Kadir yang ya, silakan Pak Kadir. Terima kasih Pak. Mengenai sertifikat untuk jalur SNMPTN di sini, nah diusahakan sertifikat yang tertinggi Pak prestasinya. Karena misalnya contoh gini, di sekolah itu ada prestasi sekolah, terus ada nasional, provinsi, internasional. Nah, usahakan pakai yang internasional, yang tertinggi, karena itu grade-nya beda-beda.
itu masing-masing perguruan tinggi itu pasti ada grade-nya. Jadi kalau sudah punya sekolah, ya kalau misalnya disediakan 3, ya ambil yang paling atas dulu ke bawah. Itu Pak mengenai sertifikat. Udah Pak Wira, silakan. Baik, terima kasih Pak Kadir. Berikutnya ada yang bertanya lagi Pak, mungkin untuk Pak Edo dengan Pak Kadir juga, mohon izin. Ada yang bertanya, untuk jalur SNMPTN di Unmul, apakah boleh lintas jurusan Pak? Silakan Pak Kadir atau Pak Edo, kami persilakan. Pak Edo mohon izin masih di mute Pak, mic-nya Pak. Sebentar Pak, SNPTN ya? Pak Edo. Ya, Pak Edo, pertanyaannya, jalur SN kah? ya, SM? apakah SN Pak, seleksi nasional. SN. Nah, di sini dari sekolah dari fakultas atau dari panitia pusat itu dia boleh lintas tidak apa 2020. Nah, untuk tahun 2021 sekarang tidak. Jadi untuk masuk ke kesehatan masyarakat Baik, nampaknya dari ada kendala teknis. Ya, baik, terima kasih Pak Kadir. Tampaknya ada kendala teknis tadi sedikit kembali ke awal kita pertemuan tadi. Tapi tidak apa-apa, semoga bisa terjawab. Berikutnya, ya kembali ya. Terima kasih Pak. Suaranya agak delay saja tadi. Baik. Ada penanya selanjutnya untuk selanjutnya di kolom chat Bapak-bapak. Ada yang bertanya dari Yuli dari SMA Teluk Pandan. Dia bertanya, bagaimana prosedur atau teknik penilaian UTBK? Standarnya apa? Apa kalau ingin masuk jurusan favorit harus ada batas minimal nilai dengan soal-soal yang banyak dengan waktu yang terbatas? Apakah nilai UTBK rapat berpengaruh pada nilai UTBK, Pak? Terima kasih. Seperti itu, Pak. Terdengar. Saya rasa metode penilaian kita serahkan ke WR1 saja Pak, karena ada kebijakan-kebijakan mungkin yang beliau ngantuk Pak. Masalah penilaian mungkin bukan tupoksi kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edo. Kembali lagi di kolom chat. Baik, di kolom chat tadi pertanyaan hampir mirip dengan pertanyaan pertama Pak Kadir, Pak Edo. Dari satu siswa ini, beliau bertanya bahwa apakah pencantuman sertifikat di SNMPTN hanya yang prestasi saja, atau sertifikat sebagai peserta biasa diperbolehkan untuk diupload seperti itu. Jadi rupanya si siswa ini hanya sebagai peserta di sebuah acara, tapi bukan sertifikat yang menyatakan dia prestasi atau juara. Bagaimana Pak untuk hal itu? Pak Kadir silakan Pak.
IT, Pak. Suaranya mungkin Firdan, Mas Firdan. Ini akan menambah jadi ini tergantung dari perbandingannya masing-masing akan satu bulu tangkis itu prestasi namanya. Tapi yang ada namanya tercantum. Jangan Baik, baik, baik. Apakah kita masih mengalami kendala teknis seperti pertemuan di awal pagi tadi? Tapi semoga saja masih bisa terdengar, Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi untuk Bapak di kolom chat juga dari Utari W. Ardana. Siswa tersebut menanyakan bahwa apakah data-data penerimaan mahasiswa baru dan ketetapan prodi serta passing grade penerimaan 2020 akan di-share kepada calon mahasiswa, Pak? Apakah data-data penerimaan mahasiswa mengenai ketetapan prodi tadi ketetapan prodi sudah dijawab ya sama Pak Kadir. Tapi dia nanya apakah passing grade penerimaan 2020 akan di-share kepada calon mahasiswa? Kami persilakan, Pak. karena masing-masing tahun ke tahun itu passing grade-nya beda-beda. Jadi kita tidak bisa passing grade-nya itu sesuai dengan jumlah kuota yang ada. Tapi memang ada juga nanti akan dilihat kalau jumlah kuotanya banyak ternyata pas nilainya kecil itu, tapi untuk kuota itu akan kita selalu lepaskan. Tapi kuota pas. Baik, terima kasih. Nampaknya sampai saat ini belum ada peserta yang mengajukan raise hand. Di catatan saya, kami sudah menjawab 5 pertanyaan atau bahkan 6 pertanyaan dari kolom chat karena masih belum ada yang bertanya melalui virtual secara langsung. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Ada yang bertanya, Pak, dari Restia. Dia menanyakan untuk fakultas atau mungkin maksudnya prodi untuk fakultas psikologi melalui Sentek bisa atau tidak, Pak? Atau hanya Soshum? Terima kasih. Kami persilakan Pak Edo. Oh ya. Untuk mungkin besok sesuai jadwal kita akan mempublish semua kualifikasi jurusan SLTA yang boleh memilih. Karena dari LTMP pusat kita paling lambat Rabu 3 Februari 2021 semua PTN yang mengajukan data awal daya tampung untuk finalisasi prodi-prodi
yang akan ditawarkan di jalur SNSB ataupun mandiri, di mana pada setiap prodi akan tertera klasterisasi kualifikasi jurusan SLTA yang boleh memilih. Insya Allah mungkin besok paling lambat tanggal 3 Februari akan terpublish semua klasterisasi kualifikasi jurusan SLTA yang memilih setiap program studi yang akan kita tawarkan di 3 jalur penerimaan. Besok jadwalnya Pak Untin. Artinya untuk psikologi apakah diperbolehkan dari SMA MA IPA ataupun SMA MA IPS ataupun dari kelompoknya SMK. Insya Allah besok akan dipublish itu Pak, karena sesuai jadwal pusat. Kita mulai hari ini akan mendata semua masukan dari dekan-dekan terkait dengan prodi-prodi yang boleh dipilih oleh jurusan SLTA. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Edo atas jawabannya. Semoga terjawab. Kami beritahukan lagi kembali kepada peserta bahwa setiap publikasi informasi yang dapat dari bagian akademik, kami di subbagian humas akan langsung mengunggah, akan langsung mengupload, mempublikasikan pengumuman penting tersebut di website Unmul, media sosial, dan kanal-kanal lainnya yang tadi sudah disampaikan. Kami berlanjut lagi, mohon izin. Ini khusus bertanya kepada Pak Kadir ini. Izin bertanya Pak Kadir, ini seorang siswa dari SMA 9 Samarinda bernama Nendia. Dia menanyakan apakah keperawatan sudah masuk di jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun ini? Terima kasih. Keperawatan Pak, D3 keperawatan. Apakah sudah masuk di jalur SN atau SBMPTN tahun ini? Untuk D3 karena D3 keperawatan Unmul masih diploma, jadi hanya di mandiri. Baik, terima kasih Pak Kadir jawabannya. Ya, ini ada lagi Pak, ini juga cukup teknis rupanya ke Pak Kadir juga sebagai tim IT dari Floren, SMK 3 Samarinda. Dia menanyakan bagaimana solusi bagi SMK yang memiliki kompetensi yang serumpun, tapi jumlah mata pelajarannya berbeda. Sementara pada portal LTMPT hanya bisa mengisi satu kompetensi saja. Bagaimana dengan kompetensi keahlian yang mapelnya lebih sedikit tersebut dibandingkan dengan kompetensi keahlian yang banyak dan masih serumpun? Jadi mapel kompetensi mana yang harus kami masukkan? Terima kasih. Itu data-data apa yang ada itu yang kami nilai dengan aspirasi atau dengan persamaan yang sama. Jadi tidak bisa di sini kita bedakan bahwa SMA ini kita ambil rumpun ini atau kompetisi ini atau Baik, terima kasih Pak. Kami lanjutkan lagi, karena memang, ini tampaknya ada yang raise hand. Sebentar, saya dari Guru BK SMK 1 Balikpapan, Ibu Atif Faijah, yang menggunakan raise hand, silakan pertanyaan ditujukan dan aktifkan videonya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin bertanya seperti tadi guru SMK Negeri 3, SMK Negeri Samarinda. Delay ya suaranya ya. Sedikit delay tapi masih kedengaran, Bu. Oke. Nah, untuk pengisian PDSS
untuk SMK itu kami mengalami kendala untuk bagian kurikulum. Karena di SMK, umpamanya mesin itu terdiri dari 2 jurusan. Nah, ini mata pelajarannya pasti berbeda dan jumlahnya pun berbeda. Nah, yang kita masukkan yang mana dan itu yang mengganggu kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atif kepada Pak Edo, atau mungkin Pak Kadir bisa menanggapi. Pak Kadir, Pak, dengan teknis tuh, Pak, ya. Kepada Pak Edo, ya Pak. Oh, mohon izin Bu. Ya, mohon izin Bu Atif mungkin bisa mengulang pertanyaannya. Singkat. Terima kasih. Mohon maaf karena ada Bu Atif masih mungkin bisa diulang pertanyaannya Bu, karena tadi Pak Kadir apakah tidak menyimak atau belum kurang jelas mendengarnya. Mungkin sekali lagi bisa diulang Bu, mohon izin. Mic-nya masih di Bu, masih di mute Bu, mic-nya. Mic-nya masih di mute Bu, mohon izin untuk dibuka. Terima Ya baik, kasih. sudah. Ya, karena tadi dimatikan dari sana, jadi saya nggak bisa masuk. Pertanyaannya adalah tentang pemasukan kurikulum di PDSS untuk SMK. Nah, untuk SMK itu umpamanya mesin itu kan ada 2 jurusan, sementara di situ mesin dijadikan 1. Tentu saja mapelnya berbeda. Mesin itu ada 2 jurusan, pengelasan dan teknik mesin itu sendiri. Mata pelajarannya di semester 3 sampai semester 5 itu berbeda, jumlah dan mata pelajarannya. Nah, bagaimana kita memasukkannya untuk di kurikulum di PDSS tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu. Kepada Pak Kadir, persilakan. Sama-sama Pak. Dalam itu. Jadi kalau ada permasalahan mengenai pengisian BSS mengenai dari jurusan tadi itu mesin, nah kalau bisa langsung ke Halo 6 PTN. Ya, kita tunggu. Pak Kadir? Mohon izin Pak Kadir. Sepertinya suaranya Pak Kadir, sepertinya di tempat Pak Kadir sedang gangguan ini Pak. Apa mohon izin bisa live dulu Pak untuk baru masuk lagi? Oke. Sebentar Pak. Ya, sebentar Pak ya, izin Pak ya. Mohon bersabar untuk Ibu.
Nampaknya kita mengalami gangguan lagi. Kami persilakan Pak Kadir untuk mungkin live dulu dan bergabung kembali. Untuk Pak Edo, apakah suara kami terdengar, Pak Edo? Terdengar, Pak. Ya. Oh iya, baik. Terdengar, Berarti, Mas berarti Firdan. betul di tempat Ya. Pak Kadir. Karena, baik Pak, suara Bapak juga terdengar dengan jelas di tempat saya sekarang berada. Mungkin di Pak Kadir yang gangguannya koneksinya terganggu sedikit. Ya, mungkin Baik, kita sembari terkait menunggu Pak pertanyaan Kadir IT sebentar. ini Pak Firdan kan Ya. di sini turut hadir juga Pak Isai, mungkin bisa menjelaskan terkait dengan kurikulum yang akan diinput di PDSS. Pak Isai bisa mendengar suara kita, Pak Isai? Ya, halo, bisa? Pak Isai? Ya, bisa. Ya, Pak. Syukur ya. Silakan Mas Tolong. Isai Ya, tolong ya. jelas. Review. Ya, saya review sedikit. Tadi pertanyaan dari Ibu Atif dari SMK Negeri 1 menanyakan bahwa masalah mata pelajaran yang berbeda saat diinput di kurikulum PDSS. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menanganinya, Pak Isai? Silakan. Menurut Pak Kadir tadi, beliau infokan bahwa memang untuk sampai saat ini dari beberapa tahun terakhir mengenai PDSS universitas tidak begitu dilibatkan. Sehingga untuk kendala-kendala di PDSS kita juga ada kesulitan untuk bisa memecahkan solusinya, sehingga biasanya kami berkoordinasi langsung ke Halo SMPTN. Jadi untuk pelaporan ke Halo SMPTN bisa dari pihak sekolah langsung atau nanti bisa dibantu dari pihak universitas menanyakan. Jadi bisa dikirim pertanyaan ke kami, nanti kami bantu pertanyakan ke Halo SMPTN. Karena sampai saat ini untuk PDSS universitas tidak dilibatkan langsung oleh pusat. Seperti itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Isai atas jawabannya. Betul sekali Ibu bahwa saat ini semenjak ada LTMPT di tahun lalu lembaga ini ada beberapa kebijakan yang kami di panitia lokal kami namakan seperti itu di Unmul, ada beberapa batasan-batasan informasi yang kami tidak ketahui. Tapi tadi kita bisa teruskan informasi dari Pak Isai bahwa untuk Ibu mungkin bisa menghubungi call center, jika ada kendala mungkin bisa menghubungi kami dan kami nanti akan membantu follow up ke LTMPT pusat. Sekali lagi seperti itu Ibu, mohon izin. Semoga bisa terjawab. Baik, kami lanjutkan. Ada raise hand lagi dari salah satu siswa, ini sepertinya dari SMK 1 Tarakan ya. Rista Christine Florenza. Kami persilakan untuk bertanya secara virtual.